Oke, sekarang kita bahas mengenai marketing mix yang pertama, yaitu mengenai produk atau produk. Jadi dalam menciptakan produk ini, perusahaan harus mengidentifikasi, memilih, dan mendesain suatu produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi sebelum menciptakan produk, maka kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian faktor yang mempengaruhi peluang bagi produk baru, ini khususnya bagi perusahaan yang menciptakan produk baru Jadi ada tidak peluangnya di pasar Pertama, faktor yang mempengaruhi peluang produk baru ini untuk sukses di pasaran adalah perubahan ekonomi Jadi perubahan ekonomi ini seperti meningkatnya pendapatan masyarakat. Jadi dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, maka biasanya pola konsumsinya juga akan meningkat Kemudian perubahan ekonomi ini juga contohnya seperti inflasi kenaikan harga. Kalau inflasi tinggi, kenaikan harga barang itu tinggi, maka ini berpengaruh juga terhadap permintaan produk. Kemudian perubahan sosial dan budaya. Jadi perubahan sosial budaya ini berhubungan dengan karakter masyarakat Contohnya masyarakat yang sudah terbuka jadi dia sudah bisa menerima produk dari luar Jadi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia tidak bergantung kepada alam saja, tapi terkadang mereka sudah membutuhkan produk industri yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi perubahan sosial budaya ini juga berpengaruh terhadap peluang bagi produk baru. Kemudian perubahan teknologi dengan kemajuan teknologi, kemudian teknologi ini bisa kita gunakan untuk proses produksi dengan menggunakan teknologi, maka proses produksi ini akan lebih efisien lebih murah karena dengan teknologi kita bisa menghasilkan produk dalam jumlah besar dan biaya yang relatif sedikit kecil karena kita tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Kemudian perubahan politik perubahan politik terhadap suatu wilayah atau suatu negara juga berpengaruh terhadap keberhasilan produk baru di pasar. Jadi kalau ada gejala politik, maka akan sulit keberhasilan sebuah produk baru Kemudian perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen ini juga berpengaruh terhadap produk baru untuk sukses di pasaran. Makanya sebelum kita menciptakan produk baru, kita harus identifikasi kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan dan keinginan itu termasuk di dalamnya adalah selera konsumen. Selanjutnya kita akan membahas strategi pengembangan suatu produk. Untuk produk ini khususnya produk-produk baru maka kita harus memperhatikan beberapa hal berhubungan dengan pengembangan suatu produk. Pertama, kita akan membahas atau menentukan yang namanya logo dan moto. Jadi logo ini merupakan suatu ciri khas produk sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi perusahaan dalam melayani masyarakat. Jadi baik logo maupun moto harus dirancang dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama, logo dan moto itu harus memiliki arti dan makna Jadi artinya ini positif Kemudian logo dan moto harus menarik perhatian masyarakat. Berikutnya, logo dan moto harus mudah diingat. Nah ini karena logo dan moto ini nanti merupakan identitas produk. Berikutnya, bagaimana menciptakan merek. Karena merek merupakan hal penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa. Jadi
merek ini bisa diartikan sebagai nama ya, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Jadi merek harus dapat dikenal, sehingga penciptaan merek ya harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut ya. Jadi dalam menciptakan merek itu pertama harus mudah diingat ya. Kemudian terkesan hebat dan modern, kemudian memiliki arti positif dan menarik perhatian. Oke, selanjutnya menciptakan kemasan ya, packagingnya. Jadi kemasan merupakan pembungkus suatu produk ya. Penciptaan kemasan harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualitas kemasan ya, bentuk, warna, dan persyaratan lainnya. Nah, jadi kemasan itu harus menarik ya, baik bentuk dan warna. Selanjutnya keputusan label. Jadi label itu merupakan sesuatu yang dilekatkan pada produk dan bagian dari kemasan. Jadi label harus menjelaskan siapa yang membuat, jadi perusahaan yang menciptakan produk atau membuat produk, kemudian di mana dan kapan dibuat ya. Jadi dalam label itu ada tanggal produk dibuat ya, di mana. Berikutnya dalam label juga ada cara untuk menggunakan produk ya, bagaimana cara penggunaannya ya. Kemudian tanggal kadaluarsa atau waktu kadaluarsa juga harus dicantumkan di dalam label. Selanjutnya informasi lainnya seperti nilai atau kandungan gizi yang terdapat dalam produk tersebut ya. Contohnya seperti produk Indomie lah ya. Jadi dalam produk Indomie itu ada contohnya Indomie goreng ya, Indomie goreng Indofood, berarti yang buat adalah PT Indofood Sukses Makmur. Kemudian di mana dan kapan dibuat ya, di situ ada ditulis contohnya JMB ya, JMB itu berarti Jambi ya. Jadi untuk mie goreng dibuat di PT Indofood yang ada di Jambi. Berikutnya cara menggunakannya ya, cara menggunakan itu cara memasaknya bagaimana ya. Jadi di dalam label itu sudah dijelaskan ya proses memasak mie instan yang benar. Jadi kita harus mengikuti petunjuknya, karena apa? Untuk kebaikan kita juga sebagai konsumen. Berikutnya ada dalam kemasan itu, dalam label itu waktu kadaluarsa. Jadi dalam produk Indomie itu ada tanggal expire-nya ya. Jadi kita sebagai konsumen sebelum mengkonsumsi kita harus perhatikan waktu atau tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya ya seperti nilai gizi ya, kemudian berapa kandungan kalorinya, berapa kandungan protein ya, lemak, kemudian apakah mengandung pengawet ya, apakah mengandung penyedap seperti MSG dan sebagainya. Itu semua ada di label. Oke, berikutnya unsur dari bauran pemasaran atau marketing yang kedua adalah price ya, atau harga. Jadi harga adalah salah satu aspek penting ya dalam marketing mix atau bauran pemasaran. Kenapa dikatakan penting? Karena harga itu adalah sejumlah uang ya yang diserahkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Jadi penentuan harga ini harus betul-betul diperhatikan, karena harga merupakan salah satu penyebab ya laku tidaknya produk ya, di samping yang lainnya ya. Kemudian penentuan harga yang tidak tepat ini berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan ya, berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Jadi pelaku bisnis ya atau perusahaan harus dapat menentukan harga jual yang minimum bagi konsumen ya. Jadi harga jual minimum ini kita menetapkan harga jual yang rendah ya, tetapi dalam harga jual minimum ini juga kita telah atau menghitung berapa laba atau pendapatan yang akan kita dapatkan atau kita peroleh. Oke, tujuan penetapan harga jual. Apa harus ditetapkan harga jual? Pertama adalah untuk bertahan hidup. Jadi bertahan hidup di sini adalah kelangsungan hidup perusahaan ya. Jadi salah satu strategi untuk bertahan hidup bagi perusahaan adalah menentukan harga jual yang semurah mungkin.
Jadi penentuan harga jual yang semurah mungkin ini dimaksudkan agar produk atau jasa yang ditawarkan itu laku di pasar. Nah, kondisi murah di sini atau harga murah di sini ya pengertian dalam artian apa, masih mendapat keuntungan. Jadi margin atau keuntungannya itu tidak terlalu besar ya. Yang penting produk kita itu laku keras di pasar. Tujuan penentuan harga berikutnya adalah memaksimalkan laba. Jadi dengan menetapkan harga jual, kita mengharapkan penjualan yang meningkat ya, sehingga laba juga dapat meningkat. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau harga tinggi ya, ini tergantung produknya seperti apa. Kemudian tujuan penentuan harga jual berikutnya adalah memperbesar market share ya, atau pangsa pasar. Ya, salah satu usaha untuk memperbesar market share adalah penentuan harga yang murah ya, sehingga diharapkan adanya peningkatan jumlah pelanggan ya, karena harga ini merupakan salah satu faktor yang menarik minat konsumen. Jadi dengan meningkatnya jumlah pelanggan ya, karena harga murah, ini otomatis akan berpengaruh kepada pelanggan pesaing ya, untuk beralih kepada perusahaan yang melakukan atau mengambil strategi dengan menjual harga yang murah ya, tentunya dengan tidak mengurangi kualitas produk atau barang yang dihasilkan. Selanjutnya tujuan penetapan atau penentuan harga jual berikutnya adalah untuk mutu produk. Jadi tujuannya adalah untuk memberi kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Jadi harga biasanya ditentukan setinggi mungkin ya. Hal ini disebabkan pada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dari harga pesaing. Nah, seperti dalam industri otomotif ya. Jadi mobil buatan Eropa itu biasanya harganya lebih tinggi dibandingkan dengan mobil buatan Jepang ya. Jadi konsumen beranggapan ya bahwa dengan harga yang tinggi maka ini menggambarkan produk itu berkualitas ya, atau mutunya tinggi ya. Contoh lain adalah seperti tas ya. Tas merek bermerek ya, yang digunakan oleh para selebriti itu juga biasanya harganya tinggi ya. Jadi harga ini biasa juga mencerminkan ya, menggambarkan mutu suatu produk. Kemudian tujuan penetapan harga jual berikutnya adalah karena pesaing. Apa maksudnya karena pesaing? Maksudnya begini, perusahaan dalam hal menentukan harga jual itu juga harus memperhatikan harga pesaing ya. Jadi ini bertujuan agar harga yang ditawarkan tidak melebihi harga pesaing. Jadi harga yang kita tetapkan terhadap produk itu kalau bisa kompetitif ya, bisa bersaing. Jadi harga yang kita tetapkan itu tidak jauh berbeda ya. Kalaupun berbeda itu tidak terlalu signifikan. Jadi beda-beda tipis lah istilahnya ya. Berikutnya bagaimana cara kita menetapkan harga jual ya, agar bisa bersaing dengan perusahaan atau produk-produk yang lain. Jadi ada dua yang metode penetapan harga jual. Pertama ada namanya penetapan harga jual dengan markup ya, di markup dinaikkan ya. Sebagai contoh begini, diketahui harga pokok produk sebuah barang itu adalah Rp1.000, kemudian margin ya, atau keuntungan yang ingin kita dapatkan adalah 20%, maka harga jualnya adalah 1.200 ya. Jadi 20% dari 1.000 adalah 200, maka harga jualnya biaya produksi ditambah dengan margin atau laba yang diinginkan. Berikutnya penentuan harga jual yang kedua, menetapkan harga dengan metode break even point. Jadi break even point ini adalah titik impas ya, atau pulang pokok. Jadi kita
sebelum menetapkan harga jual itu kita harus ketahui dulu berapa titik impasnya atau pulang pokoknya ya. Jadi baru kita bisa menentukan harga. Jadi contohnya begini ya, diketahui sebuah produk itu biaya tetapnya atau fixed cost-nya itu adalah 1 juta, kemudian variable cost per unit ya, variable cost per unitnya 5.000, selanjutnya harga jual price-nya 1.000, maka kita bisa ketahui berapa unit ya yang harus diproduksi agar perusahaan dalam kondisi titik impas atau pulang pokok ya, atau dalam kondisi break even point. Maka kita bisa menghitung berapa minimal volume produksi yang harus kita lakukan, berapa unit. Maka untuk mendapatkan break even point dalam unit ya, caranya biaya tetap ya, fixed cost-nya 1 juta, kemudian dibagi harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit, maka diperoleh 200 unit ya. 1 juta dibagi 5.000 ya, maka dapat 200 unit. Nah, dengan memproduksi sebanyak 200 unit, maka perusahaan dalam kondisi break even point. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan laba atau keuntungan? Maka kita harus meningkatkan volume produksi ya. Jadi produksinya harus di atas 200 unit ya, agar kita mendapatkan keuntungan atau margin. Berikutnya place atau distribusi. Jadi place atau distribusi ini berhubungan dengan penentuan lokasi ya. Di lokasi ini berhubungan dengan kantor cabang ya, pabrik dan gudang. Jadi untuk menentukan lokasi gudang, pabrik dan kantor cabang ya, contohnya gudang ya. Gudang itu sebaiknya kita kita dirikan dekat dengan pelabuhan ya, atau dekat dengan konsumen. Jadi tujuan gudang dibuat dekat dengan pelabuhan agar mempermudah proses pengangkutan. Kemudian gudang dibuat dekat dengan konsumen, mempermudah proses penjualan atau pemasaran. Kemudian pabrik ya, pabrik ini juga kita harus perhatikan ya, apakah dibuat dekat dengan bahan baku atau dengan ketersediaan tenaga kerja ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian distribusi ini juga kita harus perhatikan ya, apakah kita menggunakan penjualan langsung atau kita juga membutuhkan atau menggunakan distributor atau pihak lain ya untuk menjual atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Nah, untuk memilih strategi distribusi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama ada pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Jadi dalam pertimbangan pembeli atau faktor pasar yang menjadi perhatian adalah karakteristik pelanggan ya. Jadi karakteristik pelanggan ini mempengaruhi keputusan apakah perusahaan menggunakan suatu pendekatan distribusi langsung ya. Contohnya seperti tas-tas mewah ya, barang-barang mewah berlian. Biasanya itu distribusinya secara langsung ya, jadi langsung kepada pelanggan yang telah ditentukan ya. Jadi kalau barang-barang lux premium itu tidak didistribusikan dengan sistem distribusi yang panjang ya, jadi dia langsung. Kemudian jumlah dan frekuensi pembelian ya, jadi kalau frekuensi pembeliannya besar ya dan jumlahnya banyak ya, berarti konsumennya banyak, maka kita harus menggunakan distribusi yang mungkin tidak langsung ya. Kita bisa menggunakan yang namanya pengecer ataupun grosir. Kemudian lokasi geografis dan ukuran pasar. Nah, di lokasi geografis konsumen yang berbeda-beda ya, terdiri dari kepulauan dan sebagainya, kemudian ukuran pasarnya juga banyak, tersebar luas, maka produsen itu tidak bisa menerapkan strategi distribusi secara langsung ya. Karena apa? Akan memakan banyak biaya ya kalau dia menggunakan strategi
distribusi secara langsung. Maka untuk hal ini ya, untuk lokasi geografis yang tersebar luas ya, kepulauan di pulau dan sebagainya ya, maka sebaiknya produsen menggunakan strategi distribusi tidak langsung ya, seperti menggunakan pengecer, wasit dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua yang harus diperhatikan dalam ini strategi distribusi adalah karakteristik produk ya, karakteristik produk. Jadi kalau produknya banyak ya, kemudian khusus, mahal dan tidak tahan lama, maka kita sebaiknya ya, produsen sebaiknya memilih distribusi yang pendek ya. Jadi bisa juga dilakukan dengan distribusi secara langsung. Kemudian jenis saluran distribusi ya. Jenis saluran distribusi ini pertama saluran distribusi yang digunakan untuk produk konsumen ya. Jadi produk konsumsi ya. Jadi produk konsumennya adalah rumah tangga ya. Untuk produk konsumen ya, untuk pemakai akhir, maka bisa dilakukan dengan distribusi langsung ya, dari produsen ke konsumen tanpa adanya pengecer atau retail atau distributor. Ini contohnya seperti penjual gorengan. Penjual gorengan itu jarang ya yang langsung jarang yang menggunakan distributor ya. Kalaupun ada distributor itu biasanya menggunakan satu distributor, contohnya seperti menitipkan di toko. Ya, penjual gorengan di pinggir jalan itu lebih banyak menggunakan distribusi langsung ya, dia yang membuat dan dia juga yang menjual. Karena kalau menggunakan distribusi menggunakan pengecer, maka margin atau keuntungan yang diperoleh produsen itu akan sedikit. Kemudian ada distribusi yang menggunakan satu distributor, yaitu produsen membutuhkan pengecer atau retail ya untuk menyampaikan produknya kepada konsumen akhir. Contohnya pembuat kue ya. Jadi pembuat kue itu bisa menjualnya secara langsung, bisa juga menitipkannya ke toko-toko. Nah, menitipkan ke toko itu namanya menggunakan distribusi satu pihak ya. Jadi menggunakan pengecer. Kemudian ada juga produsen itu menggunakan dua distributor ya, distribusi sebelum melakukan proses, sebelum menyampaikan produknya ke konsumen ya. Ada yang namanya grosir, kemudian dari grosir ke pengecer, dari pengecer ke konsumen akhir. Nah, biasanya untuk produsen yang menggunakan grosir dan pengecer ini adalah untuk produk-produk yang harganya relatif murah dan jumlah atau ragamnya banyak ya, seperti produk yang dihasilkan oleh Unilever ya, seperti sabun mandi, Rinso, itu kan banyak jumlahnya, maka dia menggunakan grosir, pengecer untuk mendistribusikan produk ke konsumen akhir. Selanjutnya ada saluran distribusi untuk produk industri. Nah, produk industri ini adalah barang yang dibeli oleh industri yang digunakan untuk menghasilkan atau menciptakan produk-produk yang lain ya. Contohnya seperti ban ya. Ban itu juga dibeli, selain dijual ke konsumen akhir, juga dijual kepada industri ya. Industrinya contohnya industri otomotif ya, perusahaan manufaktur ya yang memproduksi atau merakit mobil. Dalam saluran distribusi untuk produk industri itu juga ada yang distribusinya secara langsung ya. Jadi dari produsennya, pabrik bannya ke perusahaan manufaktur ya, atau perusahaan perakit mobil. Kemudian ada juga menggunakan satu distributor ya. Jadi dari produsen menggunakan dealer ya sebagai perantara untuk mendistribusikan produknya ke pemakai industri. Nah, biasanya kalau penjualannya besar, maka pemakai industri ini ya, perusahaan manufaktur ini lebih memilih untuk membeli barang secara langsung kepada produsen karena harganya bisa menjadi lebih murah. Oke, berikutnya bauran pemasaran yang terakhir adalah promosi ya, promotion. Jadi promosi ini adalah proses pengenalan produk kepada konsumen, khususnya produk baru. Jadi dalam promosi ini
kita mengkomunikasikan ya, memberitahu kepada konsumen akan keberadaan produk kita. Kemudian kita juga menjelaskan ya di mana produk kita tersebut bisa diperoleh ya. Kemudian juga kita menjelaskan keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk pesaing, dan juga kita menjelaskan mengenai harga dari produk kita tersebut. Nah, itu dilakukan semuanya dalam proses promosi atau kegiatan promosi. Nah, sekarang apa tujuan promosi tersebut? Pertama, tujuan promosi adalah memberikan informasi ya. Jadi memberikan informasi kepada pelanggan keberadaan produk kita ya, kemudian manfaat produk, kemudian di mana memperoleh produk itu, memberikan informasi. Kemudian tujuan promosi adalah meningkatkan penjualan. Jadi yang awalnya karena produk kita baru belum ada pelanggan ya, dengan adanya kegiatan promosi ya, konsumen menjadi tahu dan akan beralih ke produk kita ya, kemudian mengkonsumsi, mencoba membeli menggunakan produk kita, maka akan meningkatkan penjualan. Kemudian untuk menstabilkan penjualan. Nah, jadi kalau penjualan kita lagi turun, lagi lesu, maka kita bisa melakukan promosi untuk menaikkan kembali penjualan yang turun tersebut. Kemudian yang keempat, memposisikan produk. Ya, jadi memposisikan produk ini adalah menjelaskan keunggulan produk yang kita miliki ya, dibandingkan dengan produk dari pesaing. Jadi menjelaskan di sini adalah berkaitan dengan harga mungkin yang lebih murah, kemudian kualitas yang lebih baik, kemudian servis atau pelayanan pernah jualnya ya, kemudian garansi atau jaminan yang diberikan. Kemudian membentuk citra produk ya, image produk ya. Membentuk citra produk atau image produk ini bisa dilakukan ya, promosi yang menggunakan bintang iklan yang terkenal ya. Contohnya seperti bintang iklan sabun mandi Lux ya, yang menggunakan artis-artis papan atas. Kemudian selanjutnya ke media ya, atau sarana promosi yang bisa kita gunakan. Pertama ada namanya advertising, periklanan ya, media iklan ya, media massa. Jadi kita dengan iklan ini kita bisa mempromosikan ya kepada audiens yang banyak, yang luas ya. Kemudian ada namanya promosi penjualan, sales promotion. Promosi penjualan ini berbeda dengan advertising ya, yang sifatnya massal. Jadi kalau promosi penjualan ini kita bisa mendapatkan respon secara langsung dari konsumen ya, apakah dia berminat atau tidak terhadap produk. Kemudian dalam promosi penjualan kita juga bisa mendapatkan masukan ya dari konsumen. Kemudian publikasi ya, publisitas. Jadi dalam publisitas ini kita menggunakan public relation. Jadi publisitas ini juga termasuk penjualan atau promosi penjualan yang sifatnya personal ya, tidak massal. Yang terakhir ada penjualan pribadi ya, personal selling ya. Personal selling ini juga penjualan promosi yang dilakukan secara persen ya, jadi orang per orang ya, jadi tidak massal seperti iklan. Oke, demikian penjelasan dari aspek pasar dan pemasaran, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.